Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kecapi. Yang jawab salam saya doakan banyak rezeki. Tahun depan bisa pergi haji. Pulang-pulangnya kebeli mobil Mercy. Suaminya bisa nambah istiqomah ibadah. Kupingkeun heula tong ribut. Ribut mulu ibu-ibu mah suudon mulu. Sieun tong disieun gitu. Daun salam, buah nanas, yang jawab salam saya doakan utangnya lunas. Amin. Yang paling kencang di sini ibu-ibu. Berarti di sini yang doyan ngutang bapaknya apa ibunya? Yang bayar siapa? Pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idhibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Wa qala aydan thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita agungkan bil khusus MC Master of Ceremonial yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Tidak lupa segenap para alim wal ulama, guru-guru kita bersama, baik yang di atas panggung, di bawah panggung, di depan. Kita doain mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat. Dan mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Aparatur pemerintahan yang sama-sama hadir dalam kesempatan ini yang kita hormati, kita muliakan. Tidak lupa sahibul hajat, yaitu Bapak Ahmad Afandi dan Ibu Sumianah beserta keluarga besarnya. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Tidak lupa ibu dan bapak yang saya anggap selaku orang tua, rekan-rekan remaja, adik-adik tercinta yang dimuliakan oleh Allah. Bikin kesepakatan kita ngobrolnya bahasa Indonesia apa bahasa Sunda? Arab. Pinter ngomong Arab. Ngomong Arab. Bingung ini kampung apa? Kampung Kroya. Orang Kroya pergi ke Arab mau ngomong Arab. Mau beli kurma bingung. Gimana nawar kurma harus bahasa Arab. Tapi ingat waktu kecil suka ngaji belajar bahasa Arab, niat sholat Syekh usolli. Kata orang Arab, ini apa orang nunjuk sama kurma bahasanya usolli. Oh mungkin nawar ini. Mungkin ini nawar, kira-kira ini berapa kilo.
Ya udah, usolli dilanjutin sama orang Arab, usolli pada duhri arba arokaatin. Makin puyeng lagi orang Kroya, masya Allah, kok jadi duhur jadi 4 rakaat. Oh mungkin 4 kilo katanya. Cuman kan ini nggak tahu nih apa pas apa nggak mustaqbilal kiblah. Kacau urusan. Yang enak mah gado-gado, bener nggak? Zaman sekarang kan enak mah dicampur-campur, bener nggak? Masya Allah, jujur aja saya bangga di sini di Kampung Kroya. Ternyata Masya Allah ibu-ibunya solehah, bapak-bapaknya soleh-soleh semuanya. Maaf bener, dikala tantangan zaman luar biasa, banyak wanita membuka aurat tapi di Kroya mah semuanya berkerudung rapi. Masya Allah luar biasa. Bener enggak? Masya Allah, dari anak kecilnya, remajanya, emak-emaknya rapih, pakai kerudung, pakai kebaya, Masya Allah luar biasa. Rapih, maka solehah. Yang bapak-bapaknya juga Masya Allah pakai peci, pakai koko sarungan, semuanya luar biasa. Makanya begitu saya turun dari mobil, Masya Allah Kroya mah ini kota santri, kotanya ulama, bingung saya. Maka di sini saya bukan ngaji tapi silaturahmi. Betul apa betul? Insya Allah berkahnya silaturahim pada kesempatan ini mudah-mudahan kita diberikan panjang umur. Yang kedua, mudah-mudahan berkahnya silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita tambah banyak, tambah barokah. Dan alhamdulillah kalau niat silaturahim barusan juga acara belum kelar rezekinya udah ada, bener nggak? Barusan ibu dan bapak udah dapat apa? Udah dapat apa? Dapat kue, dapat berkat, bener nggak? Apalagi ibu-ibu ke pengajian suka bawa tas biasanya kalau di Jakarta. Kalau di Kroya sama enggak? Enggak ada bapak-bapak yang bawa tas, bawa juga sarung sama sorban. Ibu-ibu itu hatinya perasa gitu loh, duduk manis depan panggung ngeliatin ustadznya ceramah, Masya Allah, kayak iya manggut-manggut pikirannya, enak inget cucu di rumah. Udah begitu yang ceramah belum kelar, tangannya ngeliat jeruk, ngambil jeruk masukin, ngeliat bolu masukin kue bolu. Udah begitu pulang dari pengajian cucunya nanya, mak biasa di pengajian dapat bolu? Iya. Mana bolunya? Ini cucuku dimakan sama cucunya, langsung nyengir cucunya. Kenapa? Begitu dilihat ternyata dan dirasakan itu rotinya campur sama GPU. Atau kepanasan. Ya kan itu bedanya ABG dengan ABGOT, bener nggak? Kalau yang namanya ABG di tasnya itu kan lipstik, bedak cempaka, lipstiknya merah bella, sifat luar biasa. Tapi kalau udah tua mah beda bu, di tas itu apa? Balsem tuh, fresh care. Masya Allah. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita hadir dalam rangka tasyakur walimatul khitan. Masya Allah, walimatul khitan daripada yaitu Ananda Afnan Sugiarto Santoso, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang cerdas akalnya, taat pada Allah dan Rasulnya, taat kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama dan bangsanya. Amin ya Allah ya Robbal. Berbicara khitan, Masya Allah, salah satu ibadah yang perjuangannya luar biasa adalah khitan. Kan ibadah itu ada yang modalnya gede, dilaksanainnya jauh bener. Adalah namanya ibadah haji, bener nggak? Yang namanya ibadah haji tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Orang Kroya tahu gak Mekah? Udah ke sono? Belum, pengen ke sono? Punya duitnya? Udah daftarnya? Belum. Mudah-mudahan karena tasyakuran orang Kroya semuanya bisa ke Mekah. Sehingga di Kroya kampungnya kosong, gak ada orang. Sono semuanya. Bu, Pak. Kalau pengen cepat ke sono gak punya duit gampang, yang rajin baca surat Waqiah. Habis asar suka gak ibu baca surat Waqiah? Baca nanti Waqiah. Baca Waqiah, belum juga berangkat tambah pakai Al-Baqarah. Belum berangkat tambah pakai Yasin. Belum berangkat tambah pakai surat Sawah.
pakai surat rumah, surat motor, pulang dari sono ngontrak. Tapi tidak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau Allah sudah katakan kun fayakun, bisa maka bisa. Mudah-mudahan dengan berkatnya syahr Islam malam ini kita munajat kepada Allah. Yang belum bisa ke Mekah, mudah-mudahan bisa ke Mekah. Amin ya Allah ya Rabbal. Masya Allah. Ada ibadah yang kedua, modalnya sederhana, bisa dilaksanain di mana saja, bikin ketagihan, namanya ibadah nikah. Bener nggak? Tuh ibadah nikah mah sederhana, terserah itu mah, digedein gede, dikecilin kecil, betul apa betul? Gampang, di mana saja jadi, benar. Dan bikin ketagihan, biasanya udah nikah sekali pengen berapa? Oh, Pak. Kalau udah nikah mah biasa udah nikah suka nyesel. Nyesel apa? Nyesel enggak dari dulu. Nyesel tiba-tiba. Masya Allah. Bo. Yang ketiga ada ibadah itu Masya Allah pengorbanannya luar biasa. Sakitnya luar biasa, bikin kapok adalah ibadah khitan. Bener nggak? Saya nanya, bapak-bapak pernah di khitan? Hah? Yuk bapak-bapak nih para remaja entos disunat teu acan. Ngeus dihitan can. Daek dihitan 2 kali. Mung kunaon nyeri tah ieu tah elehna kita laki-laki, kalahnya laki-laki dengan perempuan. Benar Bu, pernah melahirkan nggak? Pernah sakit nggak? Perih nggak? Kapok nggak? Hebat ibu-ibu, bener nggak? Sehingga ada qasidahnya, ibu kaulah derajatmu dibanding kau mengandung lagi. Itu yang doyan bapaknya apa ibunya? Dua-duanya. Alhamdulillah. Anaknya berapa tadi dihitung nggak? Ada berapa? Masya Allah. Padahal kalau kita berpikir logika, di khitan ibadah melahirkan ibadah, di khitan sakit melahirkan sakit. Tapi kita laki-laki kagak ada yang mau dihitan 2 kali, benar. Tapi ibu-ibu sakit tapi ibadah melahirkan, luar biasa, brojol maning. Masya Allah, luar biasa ini ibu-ibu. Makanya pantas ibu-ibu begitu Rasul lahir ke alam dunia, diangkat harkat martabat perempuan itu oleh Rasul sangat luar biasa. Sehingga ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa dahulu yang harus aku muliakan di antara emak dan bapakku? Rasul menjawab, ummuka, summa abuka. Ibumu, kemudian bapamu. Ibu disebut 3 kali. Kita kaum bapak, kaum laki-laki disebut 1 kali. Betul apa betul? Tapi kita kaum laki-laki disebut sekali sama Rasul, ridho apa tidak? Ridho. Ibu disebut 3 kali sama Rasul, ridho apa 3? Ridho. Kenapa? Karena kita akui ibu itu punya 3 jasa yang tidak bisa dilakukan oleh kaum lelaki. Apa jasa ibu? Kalau di Mekah jasa ibu itu hamil. Orang Mekah mah yang hamil perempuan. Di Mekah mah nureuneuh teh awewe. Lamun dikeroyak lalaki apa awewe? Awewe bisa tureuneuh. Bisa, lalaki bisa tureuneuh. Henteu, bisa naon? Jujur amat. Masya Allah. Itulah jasanya ibu, Masya Allah. Jasa ibu hamil 9 bulan, betul apa betul? Lihat kalau perempuan, Masya Allah lagi hamil, kira-kira itu perutnya kemana nonjolnya? Ke depan. Tidur telentang. Kayak angka berapa? Angka 8. Mau tengkurap takut pecah. Perjuangan ibu ketika hamil kan luar biasa. Ngidam, makan serba salah. Makan ama sayur, makan ama daging, serba salah. Tapi giliran ngelihat duit,
Gak ada wek-weknya. Itu mah perempuan di Jakarta. Kalau dikeroyak sarua. Karena menurut informasi yang dari Jakarta itu asalnya dari keroyak. Masya. Dua, kan ibu punya jasa yang tidak bisa dilakukan oleh bapak. Mana jasa ibu? Melahirkan tuh, bener nggak? Yang ketiga, ibu punya jasa apa? Menyusui. Di Arab mah anu nyusuan teh inungna. Lamun dikeroyak sarua. Bapaknya bisa teh nyusuan. Bisa naon? Jujur amat. Makanya pantas wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Kemudian kami, kata Allah yang Maha Agung, berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu. Kenapa? Ibu punya jasa mengandung 9, melahirkan taruhannya, menyusui hingga 2 tahun. Maka hidup ingin bahagia dunia dan akhirat, jangan lupa muliakan orang tua, terutama ibu. Insya alhamdulillah, lompat ting ting cos. Ngomong yel-yelnya apa? Insya alhamdulillah, lompat ting ting. Just to jemaah orang soleh dan solehah. Insya Allah yang hadir di sini semuanya jemaah orang soleh dan solehah. Tumpak ting ting. Anu make huntu palsu itu awas josna tong tarik ting. Sempat ceramah di Pandeglang, emak-emak duduk paling depan pakai gigi palsu. Tumpak ting jos ngaceng huntuna. Itu tanggung jawab. Masya Allah. Tapi kendati pun demikian jangan melupakan jasa ayah, betul enggak? Ayah pun jasanya luar biasa, makanya luar biasa ini Bapak Ahmad Apandi, Masya Allah, pengorbanannya luar biasa. Ini pengorbanannya sangat luar biasa, menghitankan anaknya, tasyakuran, sedekahnya luar biasa. Apa yang dia korbankan dari hartanya sungguh sangat banyak. Mudah-mudahan apa yang dikorbankan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa betul? Tenang Kang Apandi tong siun naon wae anu dikaluarkeun tah keur syiar Islam insyaallah dibalas ku Allah. Wa may yu'azzim sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan siapa saja orangnya yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, mengadakan tabligh akbar semacam ini, di antaranya mengagungkan syiar Allah, itu terlahir daripada hati orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah apa yang dikorbankan oleh sahibul hajat akan dibalas oleh Allah. Dan apapun yang kita korbankan oleh kita, tenaga, pikiran, waktu nih jemaah semuanya hadir ke sini, insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Ya Allah, ya Robbal. Apalagi kalau kita melihat kaul Imam Suyuti, kan Masya Allah, kalau kita sodakoh ala sohil ajsam, kita sedekah pada orang yang sehat nih, semuanya pada sehat apa tidak? Saya nanya, orang keroya kira-kira badannya sehat? Rohaninya sehat? Pikirannya sehat, dompetnya sehat. Alhamdulillah. Keutamaan sedekah ala sahil ajsam pada orang yang sehat itu sebab 1 dibalas 10 kali lipat. Amin. Ya Allah ya Robbal. Kalau sodakohnya alal a'ma wal mubtala, sodakoh ama orang buta, orang yang terkena musibah, maka sebab 1 insya Allah akan dibalas dengan 90 kali lipat. Amin. Kalau sodakohnya kepada kerabat saudara yang sedang membutuhkan, insya Allah dibalasnya yaitu 900 kali lipat. Amin. Ada yang lebih gede kalau sodakohnya alal abawain, sodakohnya ama orang tua, sodakohnya ama mertua, insya Allah dibalas 100.000 kali lipat. Amin. Ada yang lebih gede kalau sodakohnya ala alimin au pakihin, kalau sodakohnya ama alim, pakihin, apa ahli fikih, ulama, kiai, guru-guru kita lebih gede sebab 1 dibalas 900.000 kali lipat. Amin. Tetapi Bapak Ahmad, Bos Ahmad semuanya yang sehat dikasih, alhamdulillah. Ayo ngomong, yang sehat dikasih gitu. Yang sehat, yang buta, yang musibah, saudara, orang tua, ulama, para ustadz, maka insya Allah nanti mudah-mudahan segala hajatnya dikabul oleh Allah SWT.
Mengadakan acara seperti ini tuh bukan pengorbanan kecil, apalagi zaman sekarang mah dikit-dikit pakai duit, bener nggak? Beli air pakai, beli beras pakai, betul nggak? Semua beli baju pakai duit, beli kendaraan pakai, bahkan yang ceramahnya juga pakai ustad, kagak sopan, duit. Yang ceramah mau pakai ustad bukan pakai duit. Cuman ingat beres ceramah ustadznya kasih doa. Ngeres mulu. Saya mah salah satu ustadz diondang kemanapun gak pernah ngemasalahin duit saya mah. Gak pernah saya mah. Saya mah gak pernah. Saya mah salah satu ustadz yang gak suka amplop. Benar. Kalaupun sama sahibul hajat panitia dikasih amplop, menghormati amplop saya terima, mau masuk rumah amplop saya buang ke tong sampah. Tanya tetangga saya, buang, nggak butuh amplop saya mah. Yang butuh apa? Gitu. Makanya jangan lupa ustadz beres ceramah kasih ampunan. Ngeres mulu. Makanya mudah-mudahan apa yang dikorbankan oleh sahibul hajat dibalas oleh Allah Subhanahu. Dan insya Allah nggak ada ceritanya orang yang berinfak di jalan Allah, orang yang bersedekah dalam kebaikan, tidak ada ceritanya hartanya berkurang, pasti akan bertambah insya. Wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuh, dan apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah pasti akan Allah balas. Mana qasomalun min shadaqatin bal yazdad, harta tidak akan berkurang dengan disedekahkan, balik tak akan bertambah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bahkan mudah-mudahan keluarga sahibul hajat kalau ada yang sakit berkahnya pengorbanan ini walimah disehatkan oleh Allah. Karena dawau mardokum bisodakoti, obati penyakit kalian dengan sodakoh. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan mudah-mudahan sahibul hajat dijauhkan dari bala dan musibah. Kenapa? Karena sedekah apalagi untuk syiar Islam insya Allah akan menolak menjauhkan daripada bala dan dan mudah-mudahan segala hajatnya dikabul oleh Allah. Man aroda ayak dia hajatahu falyuqaddim hadiyataha. Siapa saja kata Rasul, hadis yang diriwayatkan di Siti Aisyah, siapa saja orangnya yang hajat-hajatnya ingin cepat dikabul oleh Allah, falyuqaddim hadiyataha, dahulukan hadiahnya. Udah hadiahnya bahkan udah kita terima, alhamdulillah. Maka mudah-mudahan segala hajat permaksudan sebuah hajat dikabul oleh Allah Subhanahu. Dan umumnya mudah-mudahan segala hajat kita pun dikabul oleh Allah. Yang belum punya pasangan mudah-mudahan punya pasangan. Yang belum punya kerjaan mudah-mudahan dapat kerjaan. Amin. Yang bekerja mudah-mudahan naik jabatan. Yang ngojek mudah-mudahan ngojeknya lurus kagak belok-belok. Amin ya Allah ya Rabbal. Kembali lagi khitan, berbicara khitan, Masya Allah. Khitan itu min syariatil qadimah, adalah merupakan syariat yang terdahulu. Berbicara khitan bukan berbicara hal syariat yang baru. Bahkan dikisahkan di zaman Nabi Ibrahim alaihis, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Allah yaitu memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihis salam bikalimatin, dengan beberapa kalimat, maksudnya berupa perintah dan larangan. Fatammahunna, maka Nabi Ibrahim melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sempurna, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dengan sempurna. Salah satu yang Allah perintahkan pada Nabi Ibrahim diantaranya masalah khitan. Apalagi sejarah Nabi Ibrahim diperintahkan di khitan ketika umurnya 80 tahun. Walau kabayang tuh kira-kira kumahanya 80 tahun siga kumaha. Ulah dibayangkeun eta mah. 80 tahun Masya Allah jika kumaha. Zaman dulu mah belum ada laser, belum ada. Maka disunatkan pun Nabi Ibrahim tuh Masya Allah ketika disuruh disunat nggak banyak mikir Nabi Ibrahim, langsung adanya kampak, pakai kampak. Bayang pakai kampak. Masya Allah. Kalau sekarang makan udah pakai apa?
pakai laser, disuntik dulu, betul nggak? Seminggu udah kering. Kalau zaman dulu makan Masya Allah pakai pisau, bener nggak? Udah begitu tapi bagus tuh, zaman dulu mah ada. Maaf, namanya khitan itu kan qat'u syai'in maksusatun, kata ulama, memotong sesuatu yang ditentukan. Setiap kita bisa motong, tapi masalah khitan jangan asal potong. Kalau asal potong habis sama batang-batangnya. Betul apa betul? Makanya ada ahlinya. Kalau ahli khitan orang Kroya namanya apa? Yang suka ngitan. Namanya apa? Bengkong, bener nggak? Pan zaman dulu mah aduh dihitan sama bengkong, benar. Udah begitu dihitannya kan waktu subuh belum ada listrik ya. Kebetulan bengkongnya udah tua. Habis subuh langsung baca marhaba. Udah baca marhaba, cucu digendong sama kakeknya. Kakeknya duduk pakai sarung, sama cucunya pakai sarung begini aja. Bengkong udah tua, lampu belum ada zaman dulu. Udah begitu dibacain marhaba, itu yang nama bengkong, narik sarung. Dikirim sarung cucunya, yang ditarik sarung engkongnya. Udah begitu dipegang kata bengkong, alot bener. Ini anak kecil alot, peot. Tapi nggak banyak nanya, gengsi. Kenapa? Langsung aja dipegang, dipotong. Begitu dipotong, bengkong makin kaget. Kenapa? Yang nangis bukan cucunya, kakeknya yang kelojotan. Masya Allah. Kata itu bengkong, kong, udah kong, jangan sedih. Kenapa? Yang disunatkan cucu, masa yang kelojotan kakek? Kakeknya nyaut, bengkong goblok. Itu yang dipotong bukan kulup cucu gua, tapi batang yang gua. Masya. Tapi itu luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan bengkong-bengkong kita panjang umur, sehat walafiat. Kenapa zaman sekarang nyari generasi bengkong susah, bener nggak? Nggak gampang. Ada puasanya, ada wiridnya, masya Allah, nggak pakai bius, nggak pakai apa. Lihat bengkong orang dulu, modal keikhlasan luar biasa. Dipotong, udah begitu disembur pakai air rapet langsung, masya Allah. Di sini masih ada gak bengkong? Masih ada bengkong? Kalau tadi Cep Ahmad disunatnya pakai bengkong atau pakai apa? Kolaser, alhamdulillah, modern ya. Ada dokter, ada bidan ya. Tapi jangan asal-asalan terjadi di Kalimantan. Maaf ibu dan bapak, ada orang tua mau nyunat, diserahin maaf pakai laser sama dokter. Enggak taunya dokternya baru buka praktek. Baru asal-asalan pakai laser. Akhirnya bagaimana? Karena grogi itu laser enggak berasa set. Akhirnya bukan kulpahnya yang dipotong, lewat sama batangnya. Akhirnya sampai sekarang itu anak udah dioperasi belum sembuh-sembuh. Makanya harus hati-hati. Makanya mudah-mudahan Ananda Afan Sugerto Santoso mudah-mudahan cepat sehat. Amin ya Allah ya Rabbal. Tujuannya untuk apa di khitan? Yang pertama kata ulama, tujuan khitan li ajal ibadah. Tiada lain tujuan khitan semata-mata yaitu untuk ibadah. Karena ini adalah syariat. Bahkan dilaksanakan di zaman Nabi Ibrahim alaihis. Dan Nabi Muhammad beserta umatnya harus mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Di antaranya masalah khitan. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim Hanifah. Masya. Makanya jangan lupa khidmahnya walimatul khitan. Kita jangan lupa tujuan khitan ibadah. Kita hidup di dunia jangan lupa ibadah. Anak kecil ibadah, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, insya alhamdulillah, dompak ting-ting. Jangan lupa selagi kita hidup di alam dunia, betul apa betul? Zaman sekarang makan kita masya Allah, kalau zaman dulu orang bisa ratusan tahun, ribuan tahun, benar. Zaman sekarang makan hidup di alam dunia cuman bentaran doang, benar nggak? Paling tua seukuran Nabi, Nabi umurnya 63 tahun, benar nggak? Lewat dari 63 namanya bonus, betul? Ada gak di sini yang umurnya 63 tahun? Ada? Ada gak yang 61 tahun? Berarti kalau 63 berapa tahun lagi? 2 tahun lagi. Ada gak yang 62 tahun? Berarti kalau 62 tahun, kalau 63 berapa tahun lagi? Ada gak yang 62 tahun 11 bulan 29 hari? Ada enggak? Berarti kalau 63 berapa hari lagi? Ya udah, makan yang enak-enak.
Betul nggak? Ingat setiap kita pasti akan mati. Yang kaya mati, yang miskin, pejabat, masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, remaja, ustadz aja, puas lah. Sini masya Allah, sama kiai ngomong mati loh, masya Allah. Makanya jangan lupa kita ibadah, betul apa betul? Makanya suatu ketika kata baginda Rasulullah pernah datang kepadaku seorang utusan daripada Allah. Namanya malaikat Jibril. Jibril berpesan pada Rasulullah, ya Muhammadu isma syi'ta fa innaka mayitun. Muhammad, silakan kau hidup di alam dunia semaumu. Mau ibadah silakan, tidak ibadah silakan. Catatan ingat, fa innaka mayitun, maka sesungguhnya engkau pasti akan mati. Artinya kalau ingin senang di kehidupan setelah kematian, jangan lupa ibadah. Yang kompak jangan lupa ibadah. Insya alhamdulillah. Kompak ting ting. Ibadah. Betul apa betul? Kita malu sama Kangjeng Nabi besar Muhammad. Bahkan kata Kanjeng Nabi itu dikasih bocoran sama Jibril, langsung diutus oleh Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Itu sabda, itu kata Jibril, Muhammad, wahai Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala selalu menyampaikan informasi, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Pada hari esok, hari kiamat, Allah telah menjamin engkau langsung masuk surga. Surga dipersiapkan untuk engkau. Dijamin engkau masuk surga. Engkau akan merasa puas. Engkau akan merasa ridho. Engkau akan merasa nikmat. Masya. Jadi Nabi Muhammad mah langsung dijamin masuk surga. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad? Idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Walaupun demikian Jibril sampaikan kepada Allah, walaupun aku berada di surga, tapi aku enggak bakalan berasa puas dengan kenikmatan surga kalau ada satu umatku masih ada di dalam api neraka. Inilah cintanya Rasul sama kita. Maka kalau kita ingin bareng sama Rasul di surga, jangan lupa ibadah. Karena Rasul saja udah dijamin masuk surga langsung, tetap nyontoinnya ibadah. Bahkan Rasulullah Masya Allah saking semangat ibadah, jangankan yang wajibnya, yang sunnahnya pun jangankan siang harinya, malam hari qiyamul lail, bangun malam tahajudnya Rasul rajin, diriwayatkan hingga kakinya bengkak. Nyaho teu bengkak baruh Rasul, eta Rasul geus dijamin asup ka surga. Melaan tahajud nepi ka kakina baruh. Aya tuh orang dia anu sukuna kakina baruh. Kunaon panyakitan, asam naon ngaranna, asam urat. Ari hudang ti peuting osok tara orang keroyak naon kiih, nges kiih naon sare deui amit-amit orang keroyak. Nges kiih mah istinja cebok. Eta geus kiih langsung hees. Eta digembrong sireum. Amit-amit. Iya. Atuh bagus tengah malam pengen kencing bagus ngingetin. Kalau pengen kencing kan kita jadi bangun, bener gak? Betul gak? Coba. Makanya nih kalau pengen bisa bangun malam gampang. Sebelum tidur banyakin minum air putih. Bener gak? Kuncinya kalau susah bangun malam gampang. Sebelum tidur minum banyakin air putih. Nanti banyakin minum air putih. Nanti insya Allah jam 2 bangun. Karena pengen ya kencing daripada ngompol gak apa-apa. Tapi ingat habis kencing ngapain? Cebok. Habis cebok ngapain? Wudu. Habis wudu ngapain? Sholat. Sholat apa? Tahajud. Bagus berjamaah. Makanya kali-kali pak, kali-kali jadi imam sholat tahajud. Indah, bu, pak. Pernah gak ngebangunin bini waktu malam? Ngajak apa? Ngomongin tahajud. Bu. Pernah gak bangunin suami tengah malam? Ngajak apa? Tahajud.
Bangun tahajud berjamaah, bapaknya jadi imam, ibunya jadi makmum. Rumahnya apalagi panggung indah, luar biasa. Udah begitu bapaknya ada kumisnya, ibunya di belakang pas sujud tahajud itu bapaknya nangis. Kata istrinya, alhamdulillah laki gua udah sadar obat. Ngimam sholat tahajud sampai nangis, luar biasa. Luar biasa. Sujud. Beres sholat ditanya, bapak inget dosa ya, sedih, tobat ya. Sampai tadi masya Allah belinang air mata, sujud nage kuatkan lillah. Cek bapak nate ngomong, lain inget dosa mah kunaon kumis kecepet. Amit. Masya, ini Rasulullah luar biasa. Walaupun udah jelas dijamin masuk surga, nyontoin ibadah ame kita, bener nggak? Masya Allah tahajud hingga kakinya bengkak sehingga sahabat itu pernah, ya Rasulullah engkau kan kekasihnya Allah, engkau kan nabinya Allah, sudah dijamin masuk surga, ngapain bangun malam bela-belain sampai kakimu bengkak? Apa jawaban Rasulullah? Afala akuna abdan syakura, apakah tidak boleh hai para sahabat aku menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Allah? Alhamdulillah. Jadi Rasul mah ibadahnya niat syukur nikmat, ngerasa malu kenikmatan yang Allah berikan padanya banyak, malu kalau enggak ibadah. Kadang-kadang orang mah enggak punya malu sama Allah, orang mah kaera ku Allah. Bener enggak? Padahal kita diciptain oleh siapa? Dikasih rezeki oleh siapa? Dikasih sehat oleh siapa? Digerakkan oleh siapa? Kalau minta apa-apa ngedoa mintanya sama siapa? Tapi giliran ibadah kadang-kadang kita mah sebul. Orang sono, orang Jakarta, orang Kroya mah rajin semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak. Yuk kita tujuan khitan itu ibadah. Ngingetin kita jangan lupa kita ibadah. Rasul aja udah dijamin masuk surga langsung, gak ngelupain ibadah. Betul apa betul? Tapi ibadah kita kalau pengen diterima, kalau pengen benar jangan lupa ibadah itu pakai ilmu. Ya. Makanya ingat kita harus semangat ngaji. Anak kecil ngaji, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, insya alhamdulillah, lompat ting-ting. Tapi orang Kroya mah ahli ngaji, siap masih siap ngajinya masih siap. 1 jam siap, 2 jam, 3 jam, 4 jam, lebih subuh. Pinter orang Kroya, pinter ngebohong. Siap kabur. Masya Rasul itu masya Allah, Rasul patona, Rasul cerdas. Tapi semangat ngaji luar biasa. Rasul pun punya guru namanya malaikat Jibril. Ibu bapak punya guru enggak? Punya guru enggak? Siapa gurunya? Gurunya siapa? Pak Ustadz, Bu Ustadz. Betul enggak? Pak Kiai, Bu Nyai. Orang Kroya iya nyaah tuh Kak Kiai. Nyaah tuh. Nyaah naon? Nyaah mere. Masya Allah. Nih selagi banyak ulama kiai di kampung kita, ayo ngaji. Kira-kira ini kalau pengajian mingguan kayak banyak begini nggak? Ini suka ada pengajian mingguan nggak di sini? Hari apa? Hari Rabu. Kira-kira nih pengajiannya banyak nggak? Banyakan di dalam apa di luar? Tapi saya percaya ibu-ibu mah paling kompak. Pengajian paling kompak ibu. Yang kondangan paling kompak. Yang jarah kemana-mana paling kompak ibu-ibu. Yang ngerumpi paling kompak. Masya Allah ibu-ibu bahkan ibu-ibu kompak. Seragamnya juga pengajiannya 7 majlis ta'lim, seragamnya pun 7 rupa, merah kuning hijau, sampai laki-lakinya di rumah paru-paru. Yang merah belum lumas, ambil yang kuning. Tapi wahai bapak-bapak para lelaki, kalau punya bini rajin ngaji, dukung. Setuju Bu? Bila perlu kasih duit jajan. Setuju Bu? Setuju bapak-bapak.
Setuju ke ibu-ibu, cek bapak-bapak pusing. Kerudung kebaya yang dipakai bini kita pengajian insya Allah menjadi saksi gugurnya kewajiban kita dalam mendidik istri kita. Kenapa? Atuh pupurning urang ngadidik teu bisa teu sempet karena sibuk neangan naon? Duit karena pakah, betul apa betul? Atuh sok giringkeun pamajikan tuh senang ngaji, bener dak? Tapi ingat di samping ngagiringkeun pamajikan ngaji urang ge atuh kudu apalagi kita punya anak, jangan lupa anak kita ajiin, bener gak? Kalau kita nggak sempet didik anak, jangan lupa titipin ama kia. Cuman di sini kira-kira yang ngajarin anak, bapaknya, emaknya apa kiai? Yang ngajarin anak orang sini, bapak emaknya apa kiai? Makanya kalau kita nggak sempet titipin anak sama siapa? Tapi jangan cuma dititipin doang, jangan lupa kiainya diselipin. Bener nggak? Bener nggak? Suka gak nyelipin kiai? Gitu, nggak usah banyak-banyak. Kayaknya lihat doyan ngerokok nggak kiainya. Kalau doyan ngerokok lihat rokoknya apa? Oh Samsu. Nggak usah banyak-banyak. Beli 1 bungkus aja tiap bulan. Kan lumayan jemaahnya 100 orang, kiai punya 100 bungkus tuh kompak mah. Bener nggak? Lihat kiai suka ngopi gak? Kopinya apa? Kapal api. 1 jemaah beliin 1 renceng aja. Kali 100 jemaah 100 renceng. Alhamdulillah tiap bulan rokok 100 bungkus, kopi 100 renceng. Kan lumayan kiai bisa jualan. Alhamdulillah. Nih Nabi Muhammad SAW tuh semangat ngaji nyontoin nama kita. Diriwayatin Jibril beberapa hari telat tidak mengantarkan wahyu. Nabi Muhammad kagak ngaji, enggak nerima wahyu dari Jibril. Itu Jibril beberapa hari enggak nganterin wahyu. Nabi enggak belajar, enggak ngaji sama Jibril. Nabi mah libur ngaji itu meriang. Ada gak orang sini ngedenger pengajian libur ngeradak meriang? Ada gak? Enggak ada. Yang ada juga pengajian ibu-ibu, bapak-bapak dibuka. Ngeradak pesen, bu duluan ya maaf saya lagi meriang. Padahal tadi mah lagi ngerumpi sehat. Betul nggak? Inilah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semangat ngajinya. Bahkan baginda Rasulullah itu kalau ngaji cerdasnya luar biasa. Sanukri uka falatangsa. Itu Masya Allah dijelaskan Jibril nyampain wahyu 1 kali langsung Nabi mah hafal, langsung paham, hafalan pemahaman Nabi palatangsa, enggak pernah kena lupa. Atuh patona cerdas Rasulullah, tapi ngajinya semangat. Urang maker otak bebel kadang-kadang. Mun ngaji ge hese naon? Hese ngarti, hese paham. Geus kitu ge kadang-kadang ngajinya males-males. Iya mah orang orang keroyak mah insya pada rajin. Alhamdulillah. Makanya berkahnya walimatul khitan li ajil ibadah biar bener, jangan semangat nggak. Nah kira-kira semangat gak ngajinya orang sini? Semangat nggak? Serius? Cius? Mie apa? Mie oyeng. Iya. Selagi guru-guru kita para alim ulama masih ada, betul apa betul? Kalau udah nggak ada mah baru terasa susah kita, benar. Kalau sudah baru bahwa nyaut aja. Masya Allah. Ayo selagi para alim ulama guru-guru kita masih ada, kita manfaatkan, kita ambil ilmunya. Buat apa? Buat bakal ibadah. Kan ibu-ibu mah Masya Allah kalau pengajian itu suka ada selawatan kan. Ibu-ibu sekalian hari ini jangan sampai karena itu. Masya Allah, bapak-bapak ada gak yang begitu malam Jumat? Bapak-bapak sekalian, malam ini malam Jumatan, marilah kita yasinan, karena itu adalah kesunahan. Ada yang begitu? Gak ada. Maka ibu-ibu mah luar biasa. Jangankan yang rajin ngaji, yang malas ngajinya aja, ibu-ibu mah nyaut lagi malas ngaji juga baca selawat. Gua juga udah tahu hari ini pengajian, namun gua nanggung cucian, jadi elu berangkat duluan. Masya Allah. Makanya insya Allah
kita hitan li ajli ibadah, ibadah benar dengan ilmunya. Ingin sukses dunia dan akhirat pun harus pakai ilmunya. Begitupun kita punya anak, ingin anak kita sukses, jangan lupa ngajinya. Bagusnya juga ngaji iya, sekolah iya, insya. Betul apa betul? Cuman kan zaman sekarang masalah sekolah jangan diomongin, udah pada paham, bener nggak? Betul. Bahkan sekolah berapapun di suatu wilayah sekolah, insya Allah sekolah mah penuh, bener nggak? Dari mulai apa? PAUD, TK, SD, SMP, SMA, betul nggak? Sampai kuliah, alhamdulillah semangat dari Sabang sampai Merauke. Justru yang prihatin mah sekarang apa? Ngaji, pesantren-pesantren sudah mulai kosong, benar. Ngaji kalong juga zaman sekarang, ngaji kalong. Kadang anak mau ngaji itu sampai lulus SD, SMP, udah kagak ada yang mau ngaji, bener nggak? Tapi di sini mah makanya ayo tergantung kita bagaimana nih anak-anak kita dari kecil biar semangat ngaji kita. Makanya kita harus nyontoin, ayo guyubkan kembali pengajian. Insya Allah kalau kita nih bisa ilmu agama, bisa ilmu pengetahuan umum, insya Allah kita sukses dunia dan maka Rasulullah menawarkan siapa saja orang yang ingin bahagia dunia kuncinya siapa saja orang yang ingin bahagia akhirat kuncinya siapa yang ingin bahagia dunia dan akhirat kuncinya ilmu. Makanya anak kecil, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, ustadz aja, insya, alhamdulillah, rompak ting-ting. Cuman ingat kalau kita punya rezeki bagaimana di kampung kita biar rame pengajian, jangan lupa support pengajian, bener nggak? Biasanya kan kalau pengajian ada kopinya banyak jemaahnya, benar nggak? Apalagi ada berkatnya, betul nggak? Itu mah di sono, kalau di sini sama di zaman Rasulullah pun begitu dulu, sama gitu, masya Allah. Makanya para donatur yang paling gede pahalanya donatur pengajian. Bahkan orang yang ngedonaturin pengajian insya Allah masuk surganya paling duluan. Makanya diriwayatin toh, dalam riwayat hadis ada orang rebutan pengen masuk surga. Yang pertama haji mabrur, haji apa? Yang kedua orang yang mati syahid, orang yang apa? Yang ketiga adalah yaitu alim atau ulama, kiai. Yang keempat adalah orang yang dermawan. Kata haji, gua dulu yang masuk surga, kenapa? Gua kan haji mabrur. Saya yang mati syahid, gua dulu. Kenapa? Saya kan mati syahid. Karena donatur pengajian saya dulu. Saya kan donatur Akhirnya ribut, Allah ngutus Jibril untuk nengahin. Ditengahin sama Jibril. Hai haji, kenapa pengen masuk surga duluan? Karena waktu di dunia saya mendengar siapa saja orangnya yang pergi haji, hajinya mabrur, tidak ada balasan yang setimpal untuk haji mabrur kecuali Pak Haji tahu dari siapa? Dari kiai. Kata Jibril, hormati kiai. Tuh kiai ustadz dibelain, alhamdulillah. Kemudian orang yang mati syahid ditanya, orang yang mati syahid, kenapa engkau ingin masuk surga duluan? Kata orang yang mati syahid, karena aku mengorbankan harta tenaga, jangankan harta tenaga, jiwa raga aku korbankan untuk agama. Kamu tahu dari siapa mati syahid itu masuk surga? Dari kiai. Kata Jibril, hormati kiai. Dibelain, enak jadi kiai mah, alhamdulillah. Giliran yang donatur, donatur pengajian, kenapa kamu pengen masuk surga duluan? Karena saya mendengar kalau sodako untuk pengajian, masya Allah, 1 rupiah untuk pengajian disedekahkan untuk menghidupkan syariat Islam sama dengan sodako di jalan Allah emas segede gunung Uhud, masya Allah, dalam gede pahalanya dan insya Allah dijamin masuk surga. Tahu dari siapa? Dari kiai. Hormati dulu kiai. Begitu kiai ditanya, kiai toh yang 3 orang tuh jemaahnya tuh 3 kelompok rebutan.
Kira-kira siapa? Biar adil, udah Kiai masuk duluan. Kata Kiai Jibril, maaf. Saya takdim, saya takrim, saya mengagungkan, memuliakan siapa? Para donatur pengajian. Jujur, waktu di dunia kata Kiai, saya istiqomah ngajar, saya istiqomah syiar Islam. Karena adanya donatur syiar adanya donatur maka para donatur pengajian paling duluan masuk surganya. Alhamdulillah. Makanya hidupkan pengajian kita biar rame. Yang punya kopi sodako kok, yang punya rokok sodako, yang punya ayam, yang punya ikan, yang punya uang, yang punya tenaga, insya Allah rame. Kalau kita majlis taklim rame, dari anak kecil, remaja, ibu-ibu, insya Allah Islam syiarnya akan menggelora. Bahkan insya Allah Islam akan jaya dan maju. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Maka jangan lupa nih, ibadah pengen bener harus apa tadi? Harus dan jangan lupa juga, Bu. Nih, kalau dengan ngaji insya Allah kita akan mudah mendapatkan surga. Amin. Kalau dengan ngaji insya Allah kita akan mudah dapat kelipatan pahala. Bener nggak? Tuh dengan ilmu mabuk gampang. Kalau ibu ingin masuk surga, bagi ibu-ibu gampang. Sholatlah 5 waktu. Puasa di bulan suci Ramadan. Jaga kehormatan. Berbakti sama suami. Bagi perempuan mah segitu juga dipersilakan masuk surga lewat pintu mana saja. Makanya Bu, jangan lupa sumber pahala ibu di rumah ada, namanya suami. Makanya ibu sayang gak sama laki. Nyaah teu ka salaki. Makanya lamun nyaah ka salaki, eta salaki rek ka sawah, rek ka kebun, rek gawe minyakan sirahna. Ulah make minyak sorangan. Bagus nama kitu. Bapak, Pak. Itu lamun rek gawe kalau mau kerja itu suka pakai minyak sendiri apa diminyakin sama bini? Tuh. Minyakan alus nama cek Nabi kitu. Minyakan eta sumber pahala. Ku minyak naon minyakna? Minyak jalan trah. Amit. Perempuan mana saja yang meminyaki suami, rambut suaminya, meminyaki kalau suaminya ada jenggotnya minyakin. Pakai minyak apa tadi? Amit orang di. Kalau suaminya ada kumisnya, jangan sampai suami mencukur kumisnya sendiri, potongin sama ibu kumis suami. Kalau udah panjang, patokan kumis suami panjang tuh kalau makan bakso togenya nyangkut. Potongin. Lihat kuku-kuku suami ibu, kalau kuku-kuku suami ibunya udah panjang potongin. Itu namanya perempuan wanita yang soleha yang didambakan sama surga. Suka begitu gak Bo? Maka mulai besok, ingat. Mulai besok minyakin rambut suaminya. Mulai besok gilan suaminya. Bu, bapak mau ke sawah. Pegang cangkul. Bu, manggil suami apa manggilnya? Ayang. Manggil suami apa? Ayang, papa, bebeb sini dulu. Kata Ustadz yang malam juga, ibu teh pengen pahala gede. Ternyata pahala tuh ada di bebeb. Perkenankanlah bebeb untuk meminyaki rambut papi. Keren. Pakai minyak bimoli. Jalan terah kebangetan. Minyakin. Luar biasa disisirin begitu. Wah, jenggotnya apanya. Jadi insya Allah ibu itu akan terkesan leeh. Bahkan suami kalau bajunya kotor cuciin. Osok gitu. Osok teh kalau kita ke setoran keur gede. Mun mare duit 5 juta nyucinya pun semangat. Setorana leutik mah Masya Allah ngomel eta nyuci lepis. Kamari mah mending bulan kamari 5 juta. Ayeuna mah 50.000. Mana celana ge kotor. Masya Allah. Ieu mah awewe ti ditu lamun ti dieu sarua. Nah itu
Bahkan Masya Allah bagusnya laki mau kerja, mau pulang kerja. Toh pengen pahala kecup jidatnya, suka begitu enggak? Pahalanya kosnyum Hajar Aswad. Hajar Aswad mah di Mekah neplok di pojokan Ka'bah dekat Mu'tajam, rebutan. Tidak setiap orang haji dan umrah bisa mencium Hajar Aswad, susah gitu loh. Tapi Allah maha luar biasa, maha adil, maha bijaksana. Ada tuh jidat suami tuh di rumah. Kalau seorang istri nyium jidat suaminya, pahalanya sebagaimana mencium Hajar Aswad. Begitupun seorang suami mencium jidat istrinya, pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Kebenaran tarang salaki jeung pamajikan hidung. Ari Hajar tepan batu, Aswad teh hidung. Jadi batu hidung. Kalau dulu mah maaf bukan Hajar Aswad, namanya Hajar Abiyad. Batu yang putih yang turun dari surga. Kenapa Hajar Aswad itu menjadi hitam? Karena dicium dan dipegang oleh umat manusia yang banyak dosa. Menarik dosa-dosa umat manusia. Jadi orang lamun nyium Hajar Aswad, dosa orang ditarik. Makanya insya Allah lamun balik ke Mekah mah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Jadi narikan dosa, nyedot dosa. Kan dosa itu lambangnya adalah nukta. Satu titik yang hitam. Itu jadi hidung, jadi Hajar Aswad. Kebenaran tarang pasangan orang hidung. Hajar Aswad. Minyakan. Kata ibu-ibu susah. Ustadz saya mah susah. Susah mau nyium Hajar Aswad yang di rumah. Susah. Kenapa? Bapak-bapaknya lincah gampang nunggu tidur. Begitu suaminya tidur. Ibu intip Hajar Aswad. Masya Allah. Hajar Aswad. Masya Allah. Kan indah akhlak keluarga Rasul mah begitu. Kalau Rasulullah pulang dakwah itu Siti Khadijah udah nunggu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kecup kening. Indah. Suka begitu enggak? Kanyahoan. Kadang-kadang orang mah mesra teh kan Masya Allah pengantin baru doang. Pengantin baru mah ngomongnya bebeb. Bebeb ayang. Giliran punya anak 5 mah mak lo, bapak lo. Indung sia, bapak sia. Pengantin baru mah terpleset. Masya Allah nyanyi India tumpah seae. Yu muskurae. Semoga incu mereka pasar ya. Nanti serodot pemajikan mampus wahai. Masya Allah. Ciptakan ini Masya Allah. Ibadah itu kan bukan sholat itu ibadah. Tapi ibadah bukan sholat doang. Betul. Baca Quran itu ibadah. Tapi ibadah bukan baca Quran doang. Sholawat kita sholawat itu ibadah. Betul. Tapi ibadah itu bukan sholawat doang. Nih kita harmonis. Ibu ngekhidmah ke suami. Suami tanggung jawab ngasih nafkah istri. Itu pun adalah ibadah. Apalagi bapak-bapak bekerja itu pak. Kerja. Nyangkul. Itu kan jadi petani, jadi pedagang, bekerja mencari rezeki yang halal itu adalah ibadah. Dan Rasulullah itu seperti itu dulu. Masya Allah padahal Rasulullah Nabi dan Rasulullah. Bahkan doanya diijabah. Andaikan Rasul mau hidup jadi pemalas, ingin enak bisa saja tinggal minta ya Allah jadikan gunung Uhud sebagai emas. Bisa saja Allah jadikan gunung Uhud emas. Atau tinggal nunjuk ya Allah jadikan batu sebagai emas. Bisa. Ya Allah turunin duit dari langit. Bisa Rasul ngomong begitu dan pasti dikabul oleh Allah. Tapi lihat sejarah Rasulullah menyontohkan syariat. Nyontoin kerja. Betul apa betul? 2 bulan dalam kandungan ibunya bapaknya meninggal dunia. Benar. Lahir ke alam dunia umur 6 tahun emaknya meninggal dunia. Diasuh sama kakeknya umur 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Hidup sama pamannya Abu Thalib, bekerja mengembala kambing dan sebagainya. Masya hingga 25 tahun pun bekerja hingga menjadi pemuda yang sukses. Ketemu janda kaya di Mekah namanya Siti Khadijah. Tapi Rasul nggak berpangku terus aja ikhtiar. Rasul nyontoin kerja. Makanya Rasul tuh bangga terhadap umatnya yang mau bekerja nyari duit untuk nafkah keluar. Makanya diriwayatkan suatu ketika pulang dari perang Tabuk ingin melewati sebuah jalan yang tembus ke Madinah. Rasulullah bertemu dengan seorang kakek-kakek yang sudah tua renta. Rasul uluk salam, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Kemudian Rasul tuh menyodorkan tangan, si kakek enggak mau menjabat tangan Nanya Rasul, wahai kakek kenapa engkau tidak mau berjabat tangan denganku? Apa salah dan dosaku? Apa jawaban si kakek? Ya Rasul engkau tidak punya salah. Kenapa? Aku malu ya Rasul. Tanganku keriput, tanganku kasar, tanganku bau. Sedangkan tanganmu mulia, putih, wangi, luar biasa.
pan Rasulullah luar biasa. Walaupun Rasulullah manusia, basyarun la kal basyari, walaupun Rasulullah manusia iya, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Betul apa betul? Rasul mah badannya wangi, udah wangi, rajin pakai minyak wangi, ludahnya saja wangi, di samping wangi ludahnya jadi obat. Coba ludah kita. Bo, Rasul punya ludah, kita punya ludah. Ludah kita dengan Rasul sama apa beda? Ludah Rasul mah wangi jadi obat kalau ludah kita. Bujigong. Rasul mah masya Allah keringatnya pun wangi kalau keringat kita. Akhirnya Rasul nanya, apa yang menyebabkan tanganmu menjadi keriput? Apa yang menyebabkan tanganmu menjadi hitam? Apa yang menyebabkan tanganmu jadi kasar wahai kakek? Si kakek menjawab, ya Rasulullah, karena profesiku. Apa profesimu kakek? Aku dari muda hingga tua profesiku nyari nafkah yang halal menjadi si tukang batu. Aku cari batu kemudian aku pecahkan. Kemudian pecahan batu aku jual. Hasilnya aku kasih nafkah anak istriku. Sehingga aku sudah punya cucu. Alhamdulillah. Itu Rasulullah ngedenger curhat umatnya di kala itu. Ya kalau bahasa sekarang umat, bahasa dulu mas sahabat. Karena siapa saja orang yang pernah berjumpa dengan Nabi walaupun sebentar beriman pada Nabi disebut Masya Allah. Akhirnya kata Rasulullah, ketahuilah siapa saja orangnya yang dia semangat mencari rezeki yang halal. Sesungguhnya tangan-tangan orang yang semangat mencari rezeki yang halal insya Allah diharamkan tersentuh oleh api neraka. Jadi itu yang nama kerja itu ibadah. Maka Rasulullah mengatakan Abdulul a'mali ala dhahril ardi, amal yang paling utama di atas muka bumi salatun, ada 3. Yang pertama ada tolabul ilmi, mencari ilmu. Yang kedua wal jihadu fisabilih, jihad di jalan Allah. Yang ketiga wal kasbu minal halal, bekerja, usaha, ikhtiar mencari rezeki yang halal. Makanya orang tonggeng si macul. Pak. Jadi macul teh ibadah lain. Ibadah nyamut teh ibadah lain. Ibadah ngebon teh ibadah lain. Ibadah dagang teh ibadah lain. Ibadah ngojek teh ibadah lain. Nyupir teh non ibadah. Makanya insya Allah mudah-mudahan segala ikhtiar kita dijadikan sebagai ladang ibadah. Amin. Ya Allah ya Robbal. Bo, makanya tugas ibu doain di rumah. Suami ikhtiar, yang tani, yang kerja. Ibu suka ngedoain suami enggak? Gimana ngedoainnya? Ibu-ibu curhat, enggak saya mau ustadz, saya mah kapok ngedoain laki. Kenapa? Laki saya ngomongnya begini katanya waktu zaman susah. Nong doain kakang. Kenapa? Biar rezekinya lancar. Kalau kakang kaya masuk, insya Allah neng kakak istimewain. Ustaz tahajud baca waqiah bener. Giran susah sakit tapi ini. Ternyata yang dibahagiain bukan aku Pak Ustaz. Kenapa? Ternyata udah kaya suamiku berpaling Pak Ustaz. Maka dari itu saya kapok Ustaz. Maka saya ngedoanya robah sama Allah. Kalau dulu ya Allah kasih suami saya kekayaan. Karena udah begitu saya robah. Ya Allah miskinkan suami saya. Nah makanya bo. Gak boleh begitu. Makanya syukuri apa adanya. Syukuri apa adanya. Sama suami dikasih 50.000 alhamdulillah. Dikasih 100.000 alhamdulillah. Dikasih 1 juta. Nih dengerin. Saya pengen tahu alhamdulillahnya bagaimana. Kalau laki ngasih duit 1 juta. Kalau ngasih duit 20 juta. Makin kenceng ya. 100 juta. 500.000. Leles deh. 100.000. 50.000. Salaki balik gawe teu mawa duit. Maka bersyukur alhamdulillah. Maka doain suami kita panjang umur, sehat walafiat, rezekinya lancar. Amin ya Allah ya Robbal. Kenapa? Karena maaf dalam rumah tangga, dalam apapun faktor ekonomi itu penting betul.
Tapi ekonomi akan berjalan, akan lancar rezeki kalau kita hidupnya aman, damai, bener nggak? Bener nggak? Nggak ada suatu wilayah yang konflik, yang riweuh, baik ekonominya maju, bener tak? Eueuh hiji negara di dunia ieu negara perang tapi beunghar, eueuh. Kabeh ge ripuh, bener tak? Jangankan begitu dalam rumah tangga saja suami dan istri cekcok wae, kira-kira maju moal. Makanya yang pertama biar ekonomi meningkat ciptakan di kampung kita kedamaian, betul. Ciptakan persatuan, benar. Maka Nabi Ibrahim ngajarin ama kita robij al-hada baladan aminan. Warzuk ahlu minat samarot. Sebelum Nabi Ibrahim minta rezeki untuk ahli Mekah buat anak cucunya. Sebelum minta rezeki artinya warzuk ahlu minat samarot. Ini berbicara ekonomi. Sebelum ngomongin ekonomi yang dipinta apa? Robij al-hada baladan aminan. Aman heula. Karena lamun aman mah gawe ngeunah, usaha ngeunah. Bener tuh? Tani ngeunah, ibadah ngeunah. Makanya kata Syekh dalam tafsir Munir, faidza kanal baladu aminan hasolal khasabu. Kalau suatu negeri wilayah aman, insya Allah kemakmuran ekonomi akan maju atau enak, bener nggak? Makanya awas zaman sekarang kita lihat di medsos di negeri-negeri tetangga kita, dia maka keadaan kacau berantakan perang saudara. Maka minimal orang mah di kampung orang jaga keamanan, jaga ketertiban, jaga persatuan dan Tuhan, insya Allah lamun aman mah tani ngeunah. Ngomong, lamun aman mah tani usaha dagang nah ibadah ngaji sare coba lamun riweuh we tegang. Bener nggak? Berkajar riweuh mah bor ekonomi pangantenan gitu tenang sinaya bom. Makanya awas jaga persatuan dan kesatuan. Maka bersatu kita, bercerai kita runtuh. Bu, dengerin. Bersatu kita, bercerai kita. Pak, jawab. Bersatu kita, bercerai kita. Kawin doi, bapak. Jaga persatuan dan kesatuan. Maka insya Allah dengan walimatul khitan ini kita bersatu ya. Anak kecilnya ada, remajanya ada, tokoh agama, profesi semuanya ada. Ini simbol persatuan insya. Yang nomor kedua tujuan khitan pertama li ajal ibadah. Jangan lupa ibadah. Tujuan khitan yang kedua li ajli izalatin najasati tahta kulpah. Untuk menghilangkan, membersihkan najis yang berada di bawah kulub. Karena nanti Ananda Afnan Sugiarto kalau udah dewasa kan wajib sholat. Sebelum sholat harus wudhu. Pada wudhu tepan harus bersih kulub daripada najis. Kalau dipotong kan keluarkan kan enak. Begitu pipis langsung cuci bersih. Gak bakalan ada najis insya. Yang ketiga tujuan khitan adalah li ajli ladat. Supaya udah dewasa pertemuan dua bekas khitan akan mendapatkan kenikmatan. Artinya tujuan khitan kalau sudah rumah tangga eta paantel disunat, paantel bekas sunat ngeunah cek ulama. Bener tuh? Gitu. Ngan di mana geus paantel ketika paantel dua bekas khitan wajib mandi walaupun musim tiris mandi gitu dan kayak kita mah kabeh dituna eta mah ujung-ujungnya pan setiap normal pasti rumah tangga. Itulah kata ulama satu khitan tujuannya ibadah, yang kedua menghilangkan najis di bawah kulfah, yang ketiga untuk mendapatkan kenikmatan. Masya Allah bu, nges jam 2. Jam 2 kurang 2 jam setengah lanjut ya. Lanjut. Terus ke mana? Teka rasa tadi naik jam sabara naik jam 10. Nges arek jam 1:30. Dan jujur aja Pak Ahmad, sebetulnya mah saya itu benar kalau nggak ngelihat guru-guru saya dari Panunggulan, seharusnya saya itu kemarin seharusnya di Papua, hari ini seharusnya di Singapura, besok ke Surabaya, tapi terjadi nongonangna ka dieu we buru-buru. Daripada nganggur di imah oge. Gitu. Enggak, tapi benar Bu serius. Jadi saya nggak bisa malam-malam, harus istirahat, besok subuh harus ke Kalimantan Tengah. Besok subuh mohon doanya saya ngisi acara peringatan Maulid Nabi di Masjid Agung Riyadhus Shalihin, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.
Jadi udah cukuplah 1,5 jam ikan sepat, ikan gabus, campur sayur katuk, ngaji mah lebih cepat lebih bagus, kelamaan takut pada ngantuk. Betul apa betul? Ikan sepat, ikan gabus, campur nasi kremes lebih cepat lebih bagus, kelihatan badannya udah pada lemes. Burung irian, burung cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Burung garuda, burung perkutut, burung pipit, burung elang itulah nama burung-burung. Buah melon, buah alpukat, buah jeruk, buah durian itulah nama buah-buahan. Biasanya kalau saya ceramah di kampung ono mah pulangnya di mobil suka ada buah-buahan. Sonoh biasanya mah. Kalau di sini mah nggak tahu saya. Masya Allah. Tapi ibu dan bapak nih saya pernah dapat dari guru saya suatu amalan biar bisa bolak-balik ke Mekah. Mau ke orang sini? Dan alhamdulillah saya amalkan, alhamdulillah walaupun kadang-kadang ada duit nggak ada duit waktunya berangkat bisa berangkat, mau nggak? Tapi yang istiqomah diamalkan, mau siap nerima ijazahnya, siap. Yang pertama timbulkan niat ingin kita pergi ke sana, bayangkan Ka'bah, tahu gambar Ka'bah? Yang kedua bayangkan Masjid Nabawi, tahu Masjid Nabawi? Bayangkan, tanamkan kehusuan sambil kita baca doa bareng-bareng, angkat tangan kanan semuanya, kemudian bilang qabil tuh, angkat tangan kanan semuanya. Ayo 1, 2, 3 digoyang dulu, dadah, dadah. Dadah. Kalau ada kata-kata saya yang salah, itu murni kebodohan saya, kehilapan saya. Semoga Allah mengampuni, jemaah memaafkan. Kalau ada yang benar semata-mata taufik daripada Allah, hidayah. Karena Allah mudah-mudahan memberikan motivasi untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.